Maaf Bang, mungkin bisa diulang tadi. Hari ini ramai banget. Tim-tim tim abang gitu kan dari Pradi Abang atau seperti apa sih Bang tadi itu? Jadi gini, kasus ini kan bukan lagi menjadi kasus saya sendiri nih. Artinya bukan lagi hanya saya yang menangani perkaranya. Karena itu bermula dari setelah ditayangkan di Netflix, banyak teman-teman di daerah itu yang menaruh perhatian lah. Sampai akhirnya mereka mau ikut membantu Jessica secara pro bono gitu. Tentunya karena banyaknya permintaan begitu kan, kita kan senang sekali kan gitu. Jadi saya bicarakan dengan Jessica bahwa Jessica kelihatannya banyak yang prihatin sama kamu. Sekiranya Jessica berkenan, mereka ikut bergabung dengan tim saya, kamu bersedia nggak? Oh, dia bilang bukan mereka yang harus, saya harus terima kasih sama Jessica, sama mereka. Kok bisa-bisanya mau bergabung? Yang penting Bang Oto setuju nggak katanya. Ya saya bilang ya saya pasti setuju karena saya kan tidak mikirin ini menjadi kasus saya sendiri, karena ini sudah menjadi kasus bangsa Indonesia gitu lah. Nah itulah sebabnya tadi ada orang teman-teman kita itu mendesak untuk melaporkan seorang oknum hakim lah ya yang mengadili perkara ini. Nah yang melaporkan itu atau advokat dari lintas organisasi, ada yang dari Pradi, ada yang dari Ikadin, ada dari AAI, ya macam-macam lah gitu. Jadi kita berupaya bersatu lah, ini advokat Indonesia bersatu nih jadinya. Yang tadinya ada kotak-kotak sekarang jadi satu dalam dipersatu oleh kasus Jessica ini. Jadi di sana itu tadi mungkin sudah jelaskan memang adalah di dugaan perilaku seorang hakim yang diduga melanggar kode etik hakim gitu. Pertama ada larangan di dalam kode etik hakim itu kalau seorang hakim itu tidak boleh membicarakan suatu kasus yang ditangani baik sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Dia nggak boleh dia mengomentari itu di media massa gitu. Ternyata hakim ini malah di tayangannya wawancara dengan Rosi Silalahi. Dan sebenarnya ada yang lain-lain juga, bukan hanya itu, tapi yang dilaporkan itu mungkin soal itu. Nah, jadi kita menganggap kalau ini dibiarkan kan tidak bagus kan, hakim-hakim kan menjadi tercemar nanti ini ya. Jadi itulah teman-teman tadi berkumpul, saya bilang kalau pilih melaporkan silahkan laporin aja. Ya, saya dalam posisi di sini kan sebagai pengacara Jessica tidak elok ikut melaporkannya. Jadi mereka sendiri yang laporkan itu. Tapi dia akhirnya mereka tadi sudah melaporkan, mungkin ada cerita dari mereka ke Abang seperti apa tadi kondisinya di sana atau gimana Bang? Ya, di sana itu mereka bertemu dengan Komisi Yudisial. Dan habis dari Komisi Sosial katanya mereka itu langsung juga ke Mahkamah Agung. Ya, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, kemudian kalau saya tidak keliru, hari Kamis mereka akan berangkat lagi ke Mahkamah Agung karena untuk melengkapi semua data-data tentang apa yang dilaporkan itu. Ya, jadi kita berharap memang supaya peradilan kita ini baik, supaya baik, ya kita harapkan Komisi Yudisial cepat bertindak lah ya. Demikian juga Mahkamah Agung juga harus bertindak lah supaya semakin terang kasus ini sebenarnya gitu. Kenapa gitu? Kenapa seorang hakim itu sampai begitu menggebu-gebunya menjelaskan kasus ini dengan menjelaskan bahwa dia memutus berdasarkan adanya tayangan di CCTV gitu sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh menurut kode etik hakim gitu. Itu yang terjadi di sana. Hampir 100 orang tadi Bang sepertinya. Banyak banget itu. Iya. Abang banyak banget sekarang yang membela gitu Bang. Abang sendiri gimana sih, merasa sangat terbantu kah dengan kehadiran mereka gitu, teman-teman pengacara lain, atau seperti apa sih Bang? Tadinya saya dengar mereka itu tadi langsung mau turun ribuan. Iya. Janganlah untuk ini aja, udah terlalu rame lah. Karena tanda tangan puasa kan ribuan. Jadi nggak usah semua datang, cukup itu aja. Tadinya direncanakan hanya 50 orang aja, tapi ternyata mereka nggak bisa ratusan orang datang juga gitu kan, rame gitu loh. Nah ini menunjukkan solidaritas dari advokat.
Dan kami melihat ini mungkin ya kenapa mendapat tanggapan serius dari para netizen ya. Saya menganggap mungkin netizen selama ini sudah rindu tentang keadilan gitu. Iya. Jadi namanya tentang keadilan kan sangat penting. Kalau satu orang saja Jessica yang kita yakini tidak bersalah bisa dihukum, bisa saja terjadi kepada keluarga kita itu nanti kan. Kita bertempat lain yang kita tidak tahu akan diperlakukan tidak adil. Nah itulah yang menjadi buah pikiran daripada teman-teman advokat. Nggak mau mereka sampai harus diperjuangkan sampai tuntas gitu loh. Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita yakini betul-betul Jessica memang tidak bersalah. Memang persoalannya kan begini, selalu orang dari pihak tertentu institusi mengatakan, mau apa lagi? Kan sudah diperiksa ini, sudah selesai di PN, sudah sampai PK, ya mau apa lagi dipersoalkan? Ya sudah gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya merasa keberatan ya, karena gini, kita kalau benar prosedur formalnya, kalau lihat formal, kalau sudah sampai selesai PPK, ya sudah selesai. Tetapi ingat sekali lagi yang sekian kali saya sampaikan ini, kasus Sengkon dan Karta saja, itu jelas-jelas Sengkon dan Karta itu sudah betul-betul dihukum, sudah ingkrah. Tapi kan akhirnya kan bisa dibuka kembali. Artinya bisa dibebaskanlah si Sengkon dan Kartanya. Nah, kenapa ini tidak? Jadi meskipun secara prosedural, secara formal sudah selesai PK-nya, kita kan diperkenankan juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan PK lebih daripada satu kali. Iya. Nah, dalam rangka itulah maka tentunya kita harus punya bukti. Ada alasan yang kuat untuk bisa masuk PK. Walaupun sebenarnya kalau Mahkamah Agung melihat ya atau Kejaksaan melihat dan polisi melihat ada yang keliru dalam suatu peradilan, maka mestinya sebenarnya tanpa kita laporkan pun mereka harus bertindak kan gitu. Kita tahu ada yang jelas kan terbuka ini sekarang itu jelas sekali tidak diotopsi, ya kan? Itu kan nggak mungkin kita bisa tentukan sebab matinya orang kalau tidak diotopsi. Ini udah fatal gitu. Bahkan sebenarnya Krishnamurti sendiri kan mengatakan kalau no otopsi, no case kan gitu. Profesor Edi juga mengatakan juga no otopsi, no crime. Semua dokter di seluruh dunia juga mengatakan seperti itu. Nah, kalau udah kita tahu ini ada yang salah, mestinya kita harus perbaiki dong. Kita nggak boleh biarkan ya udah nggak mau tahu deh pokoknya udah formal lu udah dihukum ya sudah nasibmu aja gitu, nggak boleh. Nah itulah mungkin membuat netizen itu merasa terpanggil dan akhirnya advokat pun merasa terpanggil untuk berjuang gitu loh. Kalau ini terjadi pada saudara kita, anak-anak kita, ibu kita, putri kita, bagaimana coba? Ya kan? Saya juga sudah berkali-kali bilang, saya juga tidak mau kalau sampai membebaskan orang yang bersalah. Buat saya itu kan berat kan itu kan. Tetapi kalau saya tahu ada sesuatu yang salah, ya di dalam peradilan, ternyata saya yakini dengan bukti-bukti yang sangat sempurna menurut saya bahwa dia tidak bersalah. Kalau saya diam, saya juga yang salah. Itu dosa buat saya itu. Membiarkan hal itu terjadi itu dosa buat saya. Jadi inilah yang membuat para advokat Indonesia ini bersatu. Nah harapan saya sebenarnya institusi sebenarnya nggak perlu reluctant ya, nggak boleh menutup pintu. Karena yang kami persoalkan bukan institusinya, bukan institusi kepolisian, bukan institusi kejaksaan, bukan institusi kehakiman, tapi oknum yang bersalah mengakibatkan Jessica ini sampai dihukum meskipun tidak bersalah. Itu poin yang paling penting sebenarnya. Gitu. Bang, selain itu juga ada yang viral nih. Akhirnya Pak Edi Salihin mengaku minta maaf sama Bang Otto secara terbuka loh Bang di depan teman-teman media gitu. Bang Otto menanggapi permintaan maaf dia seperti apa sih Bang? Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia gitu kan. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarga Mirna, ya kan. Bahkan waktu di sidang dulu juga menyebut saya namanya si Otong dan sebagainya.
Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, enggak. Saya tidak akan marah sama dia. Jadi tanpa dia minta maaf pun, sebenarnya saya sudah maafkan sendiri. Makanya saya katakan, saya selalu mengatakan di dalam proses saya, kalau dengan memfitnah saya, dia merasa terhibur, bahagia, ya, terhibur dengan kematian putrinya, nggak apa-apa. Fitnah aja saya terus. Kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia terhibur, karena saya ngerti anaknya mati. Ya. Siapa yang tidak merasa sedih kalau anaknya mati? Nah, cuma mungkin dia keliru. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak, Pak Edi, saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum. Kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Kalau umpamanya saya jadi kuasa hukum, membela seseorang, jadi lawan yang saya bela itu jadi orang lain, umpamanya jadi musuh saya. Ya. Bayang ribuan klien saya tangani, masa jadi ribuan jadi musuh saya? Ya kan tidak. Itu sebabnya di dalam undang-undang advokat disebutkan advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau klien saya bersengketa dengan orang lain, tidak berarti saya yang bersengketa. Klien saya yang bersengketa, saya hanya kuasa hukum dia. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Cuma karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya tentu harus lebih maklum lah dari dia. Jadi itu sebabnya dia kata-katain apapun saya nggak pernah marah, tidak pernah laporin dia. Walaupun kalau dilaporkan secara hukum telah memang itu. Tapi saya tidak mau membawa ini menjadi persoalan pribadi saya dengan hanya Mirna. Tidak akan pernah. Ya, saya hanya kuasa hukum yang membela kepentingan Jessica. Kebetulan Jessica dihukum, dia dalam perkara matinya anaknya Pak Edi, ya kan? Tapi tidak berarti saya mau memperhadapkan Jessica lawan Edi. Dan dari sengketa Pak Edi dengan ini kan, ya kan? Saya tidak mau memperhadapkan. Saya fokus membela Jessica. Kalau dia tidak bersalah, tentu saya minta dia dibebaskan. Itu saja. Nah, oleh karena itu Pak Edi sebenarnya tidak perlu harus berseberangan dengan saya. Pak Edi tentunya kan nggak boleh nutup pintu dong. Maksudnya gini, kenapa Pak Edi harus memastikan terus Jessica yang berbuat? Kan ada pintu sekarang terlihat kan, ada tabir yang mulai terbuka bahwa kematian Mirna itu bukan karena cyanida. Yang ngomong ini bukan saya, Dokter Jaja. Dokter 3 ahli yang dari Singapura, termasuk dokter dari kejaksaan pun mengatakan bahwa ini tidak dilakukan otopsi, tidak ada cyanida. Lab ya, laboratorium forensik Mabes Polri pun mengatakan tidak ada cyanida, ya kan? Di BBM 4 itu kan yang diperiksa dia 70 menit setelah Mirna meninggal, diperiksa tidak ada cyanida di dalam tubuhnya. Yang mereka mengatakan itu semua para ahli yang ada, bukan otopsi boleh ngomong. Jadi saya tidak mengada-ada gitu loh. Nah, kemudian tentang CCTV, umpamanya, saya bilang itu ada dugaan rekayasa. Itu yang ngomong juga bukan saya, itu ahli kita mengatakan itu adalah dugaan rekayasa. Bahkan ada satu ahli sekarang di mengatakan bukan dugaan lagi, bahkan dibilangnya itu udah pasti rekayasa menurut mereka. Ya tapi saya kan nggak boleh ngomong begitu, saya harus buktikan. Nah, sehingga dengan fakta-fakta seperti ini, mestinya Pak Edi kan bisa berkomunikasi dengan kita. Mestinya dia tanya saya, Pak Oto, kamu ngomong itu benar nggak? Saya akan buktikan. Kalau penjelasan saya ini sama dia nggak dia terima, ya sudah nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dia bisa terima, kan bisa membuka tabir siapa yang membunuh, apa kebetulan ada membunuh atau tidak. Bukannya Pak Edi tidak ingin mengetahui sebab matinya anaknya sebenarnya. Buat Pak Edi kan nggak bagus juga kalau dia memaksakan Jessica padahal bukan Jessica. Itu kan nggak bagus juga buat Pak Edi kan. Jadi misterius jadinya kan. Jadi menurut saya Pak Edi harus membuka sebuah pintu di dalam hatinya, berpikir
jangan-jangan betul bahwa bukan karena cyanida si Jessica ini meninggal. Harus ada begitu dong bukannya. Karena dia kan pasti ingin tahu sebenarnya matinya Jessica Mirna ini Mirna. apa. Tapi kalau dia udah menutup pintu langsung pasti itu Jessica, ya berarti kan ini kan nggak fair juga gitu loh. Jadi itu satu hal yang ingin saya tahu, kenapa dia menutup pintu, ada apa sebenarnya. Pak Edi harus sebenarnya terus terang sama kita gitu loh. Kalau memang siapa tahu kita bisa duduk bersama, kita buka bersama-sama, ini akan bagus. Nama Pak Edi kan juga bersih. Sekarang kan orang beranggapan, orang nih saya lihat beranggapan seakan-akan ada sesuatu hal yang negatif buat Pak Edi. Iya. Ada yang menghubungkan dengan asuransi dan sebagainya. Padahal belum tentu itu ada. Iya. Belum tentu ada itu. Ya kan? Dan keyakinan saya juga mungkin tidak gitu loh. Tetapi karena Pak Edi langsung menvonis terus harus Jessica ya bersalah, ini akan tidak baik gitu. Nah, kenapa maunya Pak Edi tidak bertanya kepada pihak kepolisian, kenapa anakku tidak diotopsi? Kan dia harus bertanya itu sebenarnya bukan saya loh. Kan dia pengen tahu sebab matinya orang. Dia akan bertanya sebenarnya kepada polisi, kenapa Pak Polisi nggak diotopsi anakku ini? Kenapa hanya dia bersampelnya? Dia harus bertanya itu, ya kan? Nah, kemudian dia harus bertanya mestinya, kenapa umpamanya pemilik Oliver itu tidak diperiksa di persidangan? Masa ada orang mati di tempat suatu kejadian di Oliver, pemiliknya nggak dimintai keterangan? Ini kan aneh gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya kenapa dia minta maaf, saya nggak tahu kenapa dia minta maaf. Tapi saya ingin nyatakan dari sekarang, dia maki-maki saya pun selama ini saya nggak pernah sakit hati sama dia. Saya tidak pernah dendam sama dia, ya kan? Pokoknya saya katakan kalau itu membuat dia bahagia, terhibur, nggak apa-apa. Hina saja saya, nggak apa-apa. Betul-betul sungguh ini bukan drama, tapi betul-betul. Selalu saya katakan saya tidak tinggi karena dipuji, saya tidak rendah karena dihina. Saya dipuji begini aja terus ini, kita sama minum teh aja sama. Ya kan, dihina pun saya juga tetap aja begini, saya tetap minum teh juga sama Anda. Nothing different gitu loh. Jadi ya itulah harapan saya buat Pak Edi, nggak usah minta maaf ke saya karena saya tidak pernah merasa sakit hati dengan Pak Edi. Jangan, nggak usah minta maaf, please, nggak usah. Yang penting Pak Edi, saya respect. Anakmu meninggal, saya sedih. Saya respect terus itu. Ingat, saya tidak berperkara dengan Pak Edi. Saya hanya kuasa hukum dari Jessica yang memperjuangkan keadilan buat Jessica. Tapi saya tidak berperkara dengan Pak Edi. Demikian juga dengan pihak kepolisian. Tolong, jangan menganggap saya berperkara dengan polisi. Saya berperkara dengan kejaksaan, enggak. Saya hanya membela Jessica sebagai kuasa hukum Jessica. Ya kan? Tapi kalau ada oknum di dalamnya yang membuat kesalahan yang atau sengaja atau tidak sengaja, ya patut dong kita buka persoalan ini. Bukan tujuan untuk balas dendam, bukan. Saya butuh bukti. Satu bukti bahwa Jessica tidak bersalah. Itu yang saya inginkan. Bukan supaya orang ini dihukum, supaya diturunkan pangkatnya, apa enggak. Enggak ada pikiran saya seperti itu. Tapi saya butuh bukti agar klien saya ini bisa diselamatkan. Karena saya yakini dia tidak bersalah. Nah, itulah mungkin juga karena netizen, masyarakat menaruh perhatian besar. Sebab kalau ini kita biarkan, ya bayangkan negara kita ini menjadi satu negara yang tercatat menghukum orang yang kita yakini tidak bersalah tapi dihukum. Itu not good for the country, not good for the people gitu loh. Itu intinya gitu. Bang, tapi di balik kata maaf dia itu dia tetap bilang percuma majuin PK udah inkrah. Tanggapannya Bang, ada nah itulah selalu memang dia bersayap terus gitu ya. Dia minta maaf tapi selalu bikin gitu. Jadi kadang-kadang ya sudahlah, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah, minta maaf tapi janganlah untuk PK. Loh, kalau PK itu kan haknya Jessica kan. Ya, haknya Jessica untuk mengajukan PK. Nggak ada seorang pun yang melarang itu. Ya kan? Jadi makanya saya bilang tadi, kita tidak boleh berpikir terlalu formal. Pemikiran kita kan harus hukum progresif kan, progresif.
Tidak, makanya saya minta juga Mahkamah Agung harus progresif berpikirnya, kepolisian, kejaksaan progresif berpikirnya. Meskipun secara prosedural ini sudah PK, udah selesai, nggak boleh prosedural, ya udah sampai di situ aja. Ini kan keadilan. Saya katakan ada 3 tujuan hukum itu. 1, kemanfaatan. Itu menurut Gustav Radbruch ya. 1, kemanfaatan. 1, kepastian hukum. 1, keadilan. Ya kan? Nah, yang dipakai sekarang ini kan sudah PK, itu namanya kepastian hukum. Tapi kemanfaatannya kemana? Keadilannya kemana? Kan tidak. Nah, kalau kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, maka keadilan yang harus dimenangkan. Jadi meskipun secara prosedural sudah selesai PK, tapi putusan itu tidak adil dan bisa ditinjau kembali, ya harus kita tinjau gitu loh. Kita tidak boleh menutup mata, pemerintah tutup mata, ya sudah prosedur sudah dilakukan, sudah. Ya kan? Sudah saya katakan seperti Sengkon dan Karta, dia udah ingkrah. Tapi tetap juga bisa dibuka kembali. Itulah keadilan yang harus kita harapkan. Dan saya yakin masyarakat berjuang dan mau juga bikin saya lihat itu di TikTok di mana-mana itu karena itu keadilan mereka terusik gitu loh. Keadilan mereka terusik. Karena memang faktanya kan banyak orang yang diperlakukan tidak adil di negeri ini. Nah, mungkin mereka ingin mencegah jangan sampai terulang lagi itu. Jangan sampai terjadi pada dirinya. Masa harus sudah terjadi pada diri kita baru kita bereaksi? Itu kan pembelajaran yang tidak baik. Jadi memang masyarakat, dan saya anjurkan juga, kalau ada di sekitar kita ada ketidakadilan terjadi, meskipun bukan terhadap kita, tapi kita tahu ada ketidakadilan itu, kita harus bereaksi. Kita tidak boleh egois. Bukan aku yang diperlakukan tidak adil, dia kok kita diam saja. Nggak boleh. Masyarakat yang baik harus bereaksi kalau di sekitar kita ada ketidakadilan, kita harus protes, meskipun bukan untuk kita itu. Meskipun bukan kepada kita, maksud saya, yang diperlakukan tidak adil itu. Itulah masyarakat yang baik. Jadi masyarakat Indonesia ini baik-baik semua sebenarnya. Bang, tapi netizen pada mengira nih, ini permintaan maaf gara-gara Prof Edi jadi tersangka. Jadi dia minta maaf gitu, Bang. Jadi dia ada ketakutan sendiri gini, Pak Edi Salim ini gimana nih, Bang? Tanggapan Abang? Kok baru keluar sekarang gitu minta maaf ya gitu, Bang? Waduh, saya nggak tahu ya, harus kamu tanya Pak Zalihin itu ya. Saya nggak bisa jawab ya. Karena saya bilang saya nggak pernah ada dendam sama siapapun. Ya. Apalagi Pak Zalihin, saya nggak. Jadi Pak Zalihin nggak usah minta maaf lah. Saya nggak pernah merasa sakit hati kok. Ya, saya sudah di pledoi saya sudah sampaikan itu. Saya katakan di pledoi saya, meskipun Pak Salihin mengata-ngatai saya, menghina saya, bahkan menyebut nama saya Otong gitu, saya katakan saya tidak apa-apa. Saya sudah sampaikan di pledoi 7 tahun yang lalu. Ya, 7 tahun lalu. Jadi bukan sekarang aja saya bilang begitu. 7 tahun yang lalu pun sudah saya bilang begitu. Gitu. Jadi saya tidak mau terpengaruh dengan hal begitu. Saya hanya fokus bagaimana membela klien saya Jessica, dan kalaupun sekarang saya umpamanya nanti ada laporan-laporan berikutnya ya kepada pihak tertentu, jangan dianggap saya karena dendam. Tidak. Ingat, saya mewakili klien saya Jessica yang ingin mendapatkan keadilan. Nah, untuk mendapat keadilan ini kelihatannya dia terpaksa melaporkan orang-orang tertentu. Dengan tujuan apa? Bukan dendam juga Jessica-nya. Saya tanya, Jessica dendam enggak, tapi dia pengen dengan melaporkan orang tertentu mendapatkan bukti gitu loh agar dia bisa bebas. Nah, kan kita tidak boleh main kayu dong, kan? Semua kan harus dalam on the track. Kalau ada proses hukum, ya kita ada kesalahan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Nah, oleh karena itulah saya berharap institusi-institusi baik kejaksaan, baik Polri, Mahkamah Agung, jangan merasa harus menutup pintu. Ini nama baik institusi, jangan. Ini oknum kok. Yang mau kita laporkan ini oknum. Jangan sampai gara-gara satu orang katanya kan nilai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, ya kan? Jangan gara-gara 1-2 orang oknum maka institusi yang jadi namanya tercemar. Iya kan? Jangan begitu. Jadi saya berharap bahwa institusi pun
sebaiknya bisa bekerja sama dengan kami. Ya, kami bersiapkan bukti-buktinya. Ya, kalau bukti-bukti kami ini tidak relevan, tidak kuat, ya tolak aja, nggak apa-apa, disingkirkan. Tapi kasih pintu dong untuk kami bisa menjelaskannya. Gitu. Oke. Bang, banyak yang muji abang juga kemarin Justice for Jessica sastranya sukses dan gila nih Bang Oto bisa mengeluarkan maksudnya sebanyak ini hanya untuk Jess gitu. Gimana sih Bang tanggapannya Bang? Ya kan hidup ini kan bukan hanya untuk uang. Apa. Iya. Hidup ini kan kita harus punya arti. Apalagi seperti saya ini sudah 40 tahun lebih menjadi advokat. Kapan lagi saya berbakti buat negeri ini, ya kan? Jadi dan kebetulan advokat kita ini baik, gitu, bereaksinya kencang gitu loh kan. Jadi saya pun sebagai ketua umum Peradi harus juga mengajak mereka dong, ya kan? Pejuang-pejuang keadilan ini gitu loh. Jadi kalau itu sukses kemarin itu sebenarnya bukan sukses saya, sukses advokat Indonesia itu. Ya. Cuma kebetulan saya mengajak mereka dan mereka welcome, datang berduyun-duyun, bahkan mereka minta lagi nih, kalau boleh yang tanda tangan kuasa yang 3.800, 3.000 berapa gitu saya bilang itu kalau nanti abang mau melapor ke kemana ikut. Waduh, jangan kita demo nanti dipikirkan. Tapi kan karena kan susah kan, susah. Bahkan ini mau tambah katanya nih lagi. Iya Bang. Bisa 10.000 nanti. Kalau 10.000 datang dan ingat mereka itu bukan pendukung, dia kuasa hukum loh. Iya. Bukan hanya pendukung, kuasa hukum. Kalau sudah hukum nggak bisa dihalang-halangi. Bayangin coba kalau upaya 10.000 datang ke LP. Gimana kalau LP bisa terima? Kan nggak bisa dilarang kan, dia kuasa hukum. Ya, katakanlah boleh masukkan 3 masing-masing 3 orang, tapi 3 orang terus 10.000 kapan habisnya. Nah ini kan, tapi itu kan juga satu rasa kepedulian mereka. Itulah datang ke sini kemarin tuh dari mana-mana itu kan kota kan, dari Banjarmasin, ada dari Pekanbaru, dari mana kemarin itu banyak. Itu pro bono. Kita nggak bayar apa-apa. Ya orang nggak ada yang bayar kita, bagaimana kita mau bayar dia? Iya kan? Gitu. Jadi itu saya kira makanya ramai itu. Bang, yakin nggak sih Bang dengan kemarin udah ada komisi laporan tadi, abang bikin acara besar, yakin nggak sih Bang bahwa Jess akan bebas dengan dengan usaha sendiri ya gitu, dengan sendirinya, dengan usaha abang juga gitu? Yakin nggak sih Bang? Perjuangan ini nggak pendek ya. Perjuangan ini panjang. Ya, terus terang aja kepada netizen saya katakan perjuangan kita nggak pendek karena ada proforma atau prosedur hukum yang harus dilalui. Ya kan? Nah, yang terbuka sekarang ini saya lihat kan hanya PK. Tapi untuk mengajukan PK, saya kan harus punya bukti. Ya, harus saya dapatkan bukti itu. Nah, untuk mendapatkan bukti ini terpaksa kita mungkin harus melaporkan orang-orang tertentu. Ingat itu, terpaksa. Bukan keinginan kita untuk lapor-lapor. Kita nggak ada keinginan dendam. Terpaksa untuk mendapatkan bukti bahwa itu adalah fake gitu, palsu. Gitu loh. Ya kan? Kalau pokoknya ada ahli kita mengatakan itu dia bisa buktikan CCTV-nya rekayasa, ya tentunya yang merekayasa kan harus diperiksa. Sehingga dengan kalau terbukti rekayasa, sedangkan CCTV itu oleh hakim dipakai sebagai dasar untuk menghukum Jessica, berarti kan ada kemungkinan dia bebas dong. Kalau ternyata kita bisa buktikan bahwa CCTV-nya itu adalah rekayasa, gitu loh. Kedua umpamanya otopsi, ada yang menghalang-halangi untuk tidak dilakukan otopsi. Dengan tujuan apa? Kalau terbukti itu dengan tujuan supaya tidak terbukti sebab kematiannya Mirna. Nah ini kan juga salah satu bukti juga yang sempurna kan. Ternyata tidak diotopsi itu adalah dengan tujuan sebab kematiannya Mirna menjadi tidak terbukti. Nah ini kan suatu novum juga gitu loh. Jadi kalau kami pun melapor, ingat kami tidak berniat untuk bukan alas dendam. Kami sekedar terpaksa harus melakukan itu untuk mendapatkan bukti agar Jessica bisa diproses bebas gitu. Itu jadi masyarakat perlu tahu ini. Jadi bukan dendam-dendaman, bukan perang-perangan, bukan sakit hati, bukan musuh-musuhan. Jadi supaya ngerti gitu loh. Jadi Pak Edi Salihin juga
saya sampaikan, kalau urusan pribadi saya, Pak Edi Salim tenang aja. Saya nggak pernah merasa dendam sama Pak Edi Salim. Urusan pribadi ya. Iya. Tapi kalau urusannya Jessica dengan proses hukum dia, ini kan beda. Harus dibedain gitu. Profesional ya. Profesional, karena dia yang nanti yang melaporkan, bukan saya. Bukan lawyer yang melaporkan. Jessica nanti yang melapor melalui kuasa hukumnya. Nah, ini harus diketahui. Ya, Jessica. Karena Jessica sudah tanda tangan surat kuasa untuk melapor. Nah, ini dijalankan oleh pengacara. Jadi bukan kami yang lapor, kami bertindak atas nama Jessica sebagai kuasa hukum Jessica, gitu loh. Jadi ini harus dipahami. Nah, kalau Jessica minta keadilan, kan nggak boleh dilarang, iya kan? Justru harus kita dukung kan. Masyarakat juga mendukung, dan kita minta nanti kalau ada laporan ini supaya ke pihak kepolisian juga transparan. Transparan ya, buka aja. Mana CCTV-nya ini? Mana yang dibilang rekayasa ini? Kenapa? Mana buktinya apa DVR yang kosong itu? Ini. Kenapa itu kosong? Siapa yang mengambil? Kan bisa terlihat. Ya kan? Kenapa itu diambil? Nah, kemudian ini kan skenario ini kan jelas. Ada CCTV, ada 17 atau 18 katanya itu. Kenapa hanya 9 yang ditayangkan? Yang sisanya kemana? Nah, bukan tidak mungkin di tayangan-tayangan itu ada bukti orang-orang lain yang mungkin bisa terlibat kan? Atau sama sekali tidak ada terlibat, nothing. Bisa saja kematiannya ini adalah natural death. Mati karena alami. Mungkin dia karena gini ya. Saya masih ingat ya, mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Di persidangan itu saya bertanya loh sama suaminya Mirna, kamu bangun pagi waktu hari itu jam berapa? Saya lupa dibilang jam 7 atau apa, tapi pokoknya pagi. Kemudian setelah itu dia bangun. Saya tanya, apakah ada sarapan? Dia bilang nggak sarapan. Mirna sarapan? Enggak, dia bilang. Mirna nggak sarapan. Dia hanya makan sebuah apel. Oke. Saya tanya lagi ya, mudah-mudahan saya nggak lupa ini karena ini udah lama ya. Terus saya tanya lagi, setelah itu kemana? Dia bilang ke kantor. Saya tanya, makan nggak? Tidak. Kemudian kemana lagi? Ke Starbucks Cafe. Di sana makan apa? Dia bilang minum ice chocolate. Setelah itu, kemana lagi? Dia itu setelah itu ke Oliver. Berarti satu harian itu dia hanya makan apel, perut kosong. Oh ya. Ya kan, perut kosong. Ya minum kopi. Ya, bisa saja dia langsung kena GERD atau apa. Apalagi waktu itu saya baca di medsos, katanya, saya nggak tahu benar tidaknya, di medsos itu disebutkan bahwa Mirna itu sedang diet. Nah, kalau itu semua fakta itu benar, ini kan sebenarnya kan bisa saja dia natural death kan, mati alami. Nah, kenapa bapaknya Mirna tidak mau buka rekaman medisnya si Mirna? Siapa tahu di sana ada rekam medis dia sudah pernah sakit mah. Karena kalau dokter ahli kita mengatakan itu adalah dia sudah lama sakit, ada tukak lambung di sana. Menurut ahli kita, gitu loh. Ada tukak lambung di dalam sampel yang diambil itu, gitu kan. Jadi seperti itulah, seperti tukak lambung. Pokoknya ada bukti bahwa itu sudah lama, penyakit yang lama gitu. Nah, yang paling menyedihkan lagi buat saya agak merinding kalau bayangannya. Jangan-jangan dia kan baru kawin kan. Jangan-jangan waktu itu Mirna itu hamil. Baru bilang. Tapi karena diotopsi tidak ketahuan. Kenapa saya katakan demikian? Waktu di persidangan saya ajukan ada seorang saksi fakta. Namanya Renata Sihombing. Dia bercerita, dia pernah mengalami hal yang sama. Dia minum kopi, kolaps. Dibawa ke rumah sakit, ternyata dicek, dia hamil tanpa dia tahu. Itu saksi fakta, Renata Sihombing. Dan itu kita masukkan dalam pembelaan. Jadi sebenarnya, dan dia akhirnya di rumah sakit itu berminggu-minggu. Nah, itu yang saya katakan, jangan-jangan Mirna itu hamil.
Bisa kan? Ya. Tapi gara-gara tidak diotopsi, jadi nggak ketahuan semua ini. Kan banyak sekali korbannya kalau begitu kan. Iya kan? Nah itulah yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya kita harus arif dan bijaksana untuk bisa memeriksa kasus ini. Jadi para hakim-hakim itu nanti kalau memeriksa, cobalah dengan menggunakan dengan mata hati lah. Dengan mata hatinya melihat, membayangkan kalau ini putri saya kayak bagaimana. Fakta-fakta yang kami sampaikan ini akurat loh nih, nggak bohong-bohongan. Tidak diotopsi itu tidak bisa di negara manapun itu dinyatakan ada sebab matinya orang. Nah kalau sampai ini dibiarkan, tadi saya ngajarkan, barusan kalian datang saya ngajar. Saya juga ajarkan pada mahasiswa saya bahwa kalau tidak ada otopsi, ya no case. Saya jelaskanlah teori-teorinya, bukunya dari mana. Nah kalau ini ternyata ada putusan ini tidak dirubah, berarti presiden kita, jurisprudensi kita, bisa seorang mati tanpa diotopsi. Ya, yang mati tidak wajar bisa tanpa diotopsi bisa dihukum. Nah kalau begitu ngapain Joshua kasusnya Brigadir yang tempat Sambo itu diotopsi 2 kali? Untuk apa otopsi ini yang dilakukan kepada masyarakat ini? Kenapa hanya Jessica satu-satunya di Republik ini yang tidak diotopsi? Mirna maksud saya, dalam kasus Jessica. Kenapa dalam kasus Jessica saja yang tidak diotopsi, semua diotopsi? Salah apa si Jessica ini? Kasus Sambo 2 kali. John F. Kennedy, saya sudah berkali bilang, itu diotopsi. Marilyn Monroe diotopsi. Padahal John F. Kennedy udah dilihat kan ditembak, dia mati ditembak, tetap diotopsi. Siapa yang tidak diotopsi dalam kasus pembunuhan yang kita lihat? Gak ada yang tidak diotopsi, semua diotopsi, kecuali mati yang wajar, yang sakit. Nah sekarang kenapa hanya Jessica tidak diotopsi? Salah apa Jessica? Kenapa Mirna tidak diotopsi dalam kasus Jessica ini? Itu yang menjadi keprihatinan saya gitu. Nah inilah yang saya minta kepada pihak pimpinan penegak hukum yang lain. Jawab pertanyaan saya ini. Kenapa Anda tidak otopsi Mirna? Ada apa? Visum et repertumnya sudah jelas mengatakan tidak diotopsi. Dr. Slamet sendiri mengatakan ia membuat visum et repertum jelas mengatakan tidak diotopsi atas permintaan polisi. Pertanyaan kita, tentunya kan Polri bertanya, siapa polisi yang meminta itu tidak diotopsi? Kenapa harus saya lapor-lapor dulu baru diperiksa nanti? Tanpa kita periksa, dilapor pun, mestinya Polri yang mendengar ini harus periksa, harus dipanggil itu semua penyidiknya kan? Kalian tidak kata Selamat katanya tidak otopsi atas permintaan polisi. Siapa polisinya? Kenapa? Harus begitu mestinya. Gitu. Itulah sebenarnya yang saya inginkan. Jadi transparan supaya beres negeri ini gitu loh. Jangan kita tinggalkan negeri ini menjadi negeri yang seakan-akan tidak berhukum gitu. Itu tujuan saya sebenarnya di situ. Jadi tujuan saya tidak ada yang macam-macam lah. Itu saja. Bang, dan terkait dengan podcastnya Bang Deddy Kobuser, itu seperti apa sih Bang? Mungkin ada sedikit kesalahpahaman ya atau seperti apa sih Bang? Oh gini, waktu di podcastnya Ken Kobuser itu saya yang bilang kan begini. Pada waktu itu Krishnamurti datang ke tempat rumah duka, ya kan? Langsung dia bilang, anakmu diracun. Ya. Sehingga saya memberikan opini bahwa kenapa ya, atas dasar apa Krishnamurti mengatakan ini anaknya diracun padahal belum diotopsi gitu. Nah itu memang ada kekeliruan dari saya. Ya sebagai lawyer kan saya harus gentleman dong kan. Nah karena saya merasa ada kekeliruan fakta melihat tayangan di Netflix, itu dasarnya kan semua Netflix. Saya langsung telepon Deddy Kobuser, tolong itu di take down gitu. Nah itu sempat waktu itu akhirnya dia tidak buat di mute jadinya di mute.
Nah ada juga podcast saya juga itu waktu itu di Karni Elias. Oh, ya. Itu juga langsung saya WA dia langsung. Saya telepon si Titi itu staffnya dia. Tolong itu jangan dimuat karena itu keliru datanya. Tapi kelihatannya nggak diralat itu, tayang terus gitu ya. Dan ada juga di Kompas TV, ya. Nah karena mereka udah terlanjur ditayang, saya si Jajar Dementel besoknya itu atau 2 hari kemudian langsung dong saya buat pernyataan. Waktu itu saya buat pernyataan di Nusantara TV mencabut kata-kata saya itu. Saya bilang bahwa keterangan saya yang di Kompas maupun yang di Dedi walaupun itu tidak ditayangkan dan yang di Karni Elias atau mungkin podcast lain yang saya nggak tahu, mungkin siapa tahu ada, itu saya katakan saya nyatakan dicabut karena datanya itu keliru, bukan seperti itu faktanya. Jadi saya nyatakan di Nusantara TV, saya cabut keterangan saya itu tidak benar, itu keliru, ya, dan opini saya kan menjadi keliru juga kan, mengatakan Krisnamurti kenapa kau datang mengatakan bahwa ada racun pada bumbu otopsi, itu sudah saya cabut dan sekarang ini saya katakan lagi supaya fair, saya sekarang ini juga saya nyatakan dicabut, dianggap tidak pernah ada dan saya minta maaf apabila kepada semua pihak tanpa kecuali yang merasa dirugikan dengan pernyataan saya tersebut. Jadi kalau Anda mendengar kata-kata saya itu di podcast itu dianggap tidak pernah ada, saya cabut itu secara gentleman, ya. Nah, yang sebenarnya yang setelah saya lihat di Netflix keterangan dari si Salihin sebenarnya mengatakan begini, Pak Krisnamurti itu datang lantas minta supaya diotopsi, ya kan, diikuti dengan kata-kata Pak Edi itu harus diotopsi, kalau tidak diotopsi nanti yang bunuh tidak tahu gitu. Ya itu sebenarnya. Jadi sehingga berpikir waktu itu sudah ada pembunuhan gitu kira-kira gitu ya. Jadi itu yang faktanya. Itu pun kalau keterangannya Salihin itu benar yang di Netflix kan gitu. Karena saya mengutip itu berdasarkan keterangan dari Salihin. Tapi terlepas dari itu saya nyatakan bahwa kata-kata saya mengenai soal anakmu diracun dan seterusnya yang sudah sampaikan itu saya nyatakan dicabut dan saya ralat dan dinyatakan tidak pernah ada. Mohon maaf kepada pihak yang merasa dirugikan siapapun dia. Gitu. Oke, Bang. Pesannya apa sih Bang buat Pak Edi Salihin Bang? Pesan manis nih Bang, dia minta ada pesannya kah buat Bang? Kalau Pak Salihin, saya bilang, saya katakan Pak Salihin, saya nggak pernah dendam sama Anda. Oke, tetap itu ya Bang. Saya tidak pernah marah. Harapan saya, kalau boleh, kita duduk bersama, kita runding bersama. Mau nggak mendengarkan keterangan saya bahwa ada bukti-bukti yang saya peroleh bahwa ternyata itu bukan matinya Mirna itu bukan karena cyanida. Coba dengar dulu lah, buka pintu hatimu, buka pintu pikiranmu. Kalau ini kamu bisa dengar dan kamu bisa terima, kan urusannya selesai. Nggak perlu ada proses hukum kan? Ya kan tidak perlu. Jangan Pak Edi menutup pintu. Ada kemungkinan lain daripada itu. Semuanya manusia ini sih bisa hilaf. Saya aja bisa hilaf tadi, sampai minta maaf juga. Polisi juga bisa hilaf, hakim bisa hilaf. Tapi kita tetap cari kebenaran gitu. Jadi kalau boleh pesan saya Pak Salihin, udah duduk sama-sama aja. Kita pecahkan kasus ini bersama-sama. Siapa Terbuka tahu ya, ada Bang? jalan. Iya terbuka dong. Buat Terbuka lah, ya kan? Jadi kalau umpamanya yang saya bilang ini salah, ya dia kan bisa bilang, kau tuh nggak benar tuh, dan kamu itu, ya boleh, gitu loh, terbuka gitu. Nah itu menurut saya jalan yang paling manis, ya. Demi kebahagiaan Mirna juga kan, karena Mirna dia udah meninggal. Kalau ada orang lain yang dihukum padahal bukan pembunuhnya, Mirna juga kan pasti juga nggak senang di surga sana kan. Nggak senang dong dia di surga sana. Apalagi itu sahabatnya. Saya sudah berkali-kali kata, kalau betul-betul Jessica yang melakukan pembunuhan ini, 20 tahun nggak cukup buat dia, mati, ya, karena dia sudah membohongi banyak orang kan gitu. Tapi kalau tidak, kasihan lah, Pak Ida harus kasihan, ya kan? Demi Mirna,
ya kan? Demi Pak Edi juga. Sebab kalau Pak Edi juga tetap ngotot mengatakan Jessica bersalah tanpa membuka pintu di hati dan tidak mau melihat fakta sebenarnya, Pak Edi juga bisa hatinya jadi susah dong. Nggak tentram dong kita kalau begitu kan. Kalau saya firm, saya yakin betul tidak bersalah Jessica, makanya saya tenang gitu. Saya tidak merasa ragu. Tapi Pak Edi kan bisa jadi gundah kan, kalau merasa meyakini Jessica bersalah padahal tidak itu. Jadi ya belum terlambat, saya kira bisa kita duduk bersama, kita pecahkan bersama sama kasus itu. Swiss, oke Ya, kan. Terima kasih ya, Mbak. Aduh.